Topiknya hari ini sangat menarik karena biasanya kalau saya topiknya apa yang ditanya apa gitu ya. Nanti ada aja orang. Ya, selamat datang kepada Bapak David Silaban, Inetolowi, Ranik dan semuanya, Pak Kris dan yang lainnya yang masih stay tune. Terima kasih. Baik. Sekarang pertanyaannya, saya beri judul topik hari ini, Yesus adalah Tuhan. Dan bukan sekedar utusan, bukan sekedar nabi. Jauh banget. Mohon maaf ya. Saya makan permen, jadi nggak enak ngomongnya. Maaf ya saudara. Jadi kalau saya lagi bagi firman, nanti ada aja chat yang datang. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Buktikan kalau dia begitu saudara ya. Jadi habis waktu gitu ya. Topiknya apa setiap hari yang dipersoalkan ya ini, Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya dan bergantung kepada Kristus, utusan yang ilahi. Ini siapa nih? Konsili Yesus ya, saat dia di dunia ini dia 100% manusia, 100% Allah, dan dia adalah Tuhan. Saat dia jadi manusia dia kodratnya tetap Tuhan, tapi dia berinkarnasi jadi manusia sehingga dia memakai daging manusia, tubuh manusia, merasakan seperti manusia, saudara ya. Jadi saya mau katakan judul saya, ya Anda bisa sharing bagi Anda yang masih bertanya-tanya, apa bukti bahwa Yesus Tuhan? Apa ada kata-kata dari mulut Yesus menyatakan dia Tuhan? Orang Kristen itu membuat Yesus sendiri jadi Tuhan itu karena perkataan Paulus, perkataan murid. Yesus sendiri nggak pernah nyebut dirinya Tuhan. Nah gitu ya, biasanya begitu saudara ya. Jadi saya mau memberi bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan banyak di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak benar kalau orang seberang bilang, Yesus sendiri nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Kalian aja itu orang Kristen ya. Kalian aja orang Kristen ya. Ya ini konsili ya, terima kasih. Anda bisa share bagi orang yang masih suka sekali mempertanyakan ketuhanan Yesus ya. Jadi saya akan memberi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini didasarkan pada Alkitab. Kita percaya saudara, Alkitab ini adalah firman Allah sendiri. Dan kita percaya ini bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Artinya di sini semua perkataan Allah. Walaupun yang mungkin bicara kita dengar adalah Yesus, tapi itu diizinkan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, saudara. Baik, berdasarkan Alkitab, maka kita bisa melakukan banyak pendekatan yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar utusan. Dia Tuhan. Alkitab sendiri yang menyatakan dan banyak sekali bukti-bukti bahwa dia Tuhan, saudara. Jadi salah besar kalau mengatakan Yesus hanya nabi, hanya guru, hanya utusan. Salah besar, saudara. Pertama, yang kita bisa lakukan pendekatan dari kesaksian Yesus sendiri. Jadi salah besar yang mengatakan Yesus sendiri nggak pernah bilang dia Tuhan, itu salah besar. Dia nggak baca Alkitab berarti. Dia cuman terhasut gurunya. Gurunya terhasut sama termanipulasi ya sama si jahat, sama siapa lagi. Kan iblis saja tahu Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak ingin tahu manusia tahu gitu ya. Dia mau pakai serangan dari logika, dari ini itu diputar-putar gitu. Padahal sebenarnya ya semakin berusaha kita menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, semakin kita melihat keilahiannya kalau kita sadar ya saudara ya. Kita bisa baca kesaksian Yesus sendiri, kesaksian para rasul, kesaksian Allah Bapa, saudara. Ini yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara ya. Jadi, ada ayat dan bahkan saya bisa memberi penjelasan yang lebih logis, yang bisa digunakan untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi, saudara, dia bukan sekedar nabi. Yesus sendiri yang mengakui keilahiannya. Wow, jadi salah dong yang berkata bahwa Yesus nggak pernah bilang dia Tuhan. Salah besar, ya itu on dia. Dia cuma terhasut, ikut-ikutan lah ngomong itu. Dibilang sama bapak iniku, bapak ustadku, ya begitu. Ya saya ikutan lah, kita ledek-ledek. Orang Kristen banyak kayak gitu, saudara.
makin nampak oonnya gitu ya. Maaf ini bahasanya agak lucu-lucu gitu. Karena banyak orang yang asal bunyi gitu ya. Alkitab sendiri nggak pernah bilang, padahal nggak pernah baca Alkitab gitu ya. Kalau dia baca Alkitab dengan rendah hati, ingat dengan rendah hati ya. Nah, karena kalau dengan panas hati, dengki, iri, wah, malah setan bisa pakai Anda untuk muter-muterin. Nah, gitu ya, saudara. Yesus mengakui keilahiannya. Ada Konsili 20:25 ya, Ibrani 1 ayat 6 memerintahkan sembahlah anakku hai semua malaikat. Nah itu banyak kan di Alkitab. Nah, ini udah ada yang bantu nih, Saudara. Nah, sembahlah anakku hai semua malaikat. Pertama, Yesus menyatakan dia Tuhan dengan menamakan nama ilahi. Jadi kita kalau baca Alkitab itu lihat konteksnya, lihat bahasa aslinya. Aku, ego, elmi. Bila kita baca dari Yohanes 8, saya bacakan ayat 58. Mungkin saya baca di sini, saya baca di sini, saudara ya. Yohanes 8. Jadi kita sama-sama buka. Kita akan terus buka Alkitab, saudara ya. Karena semuanya harus berdasarkan Alkitab, bukan asumsi ya. Saya tidak sedang berasumsi, tetapi saya memberi bukti-bukti. Ya, diminta bukti, ku beri bukti. Nah, itu lagu yang buatan-buatan aja gitu, saudara. Oke, 58. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Saudara, Anda percaya? Kalaupun Anda percayai saat ini, dia hanya nabi. Nabi nggak mungkin bohong kan? Kalaupun yang Anda percayai, dia adalah guru agung. Guru agung nggak mungkin bohong kan? Dan ini bukti bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan nih, yang suka ngomong. Oh, mana buktinya? Mana buktinya? Nggak ada Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Nah ini nih, nggak pernah baca Alkitab, cuma baca cuil-cuil, cuma dengar hasutan-hasutan guru-guru palsu. Nah saudara, ini dia buktinya. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Karena Abraham yang dia pakai kata Abraham sebelum Abraham jadi. Itu Bapak yang sangat Bapak orang beriman. Aku telah ada. Emang Yesus itu umurnya berapa tahun sih? Berapa ratus tahun pada saat dia di dunia ini? Dia mulai pelayanannya usia 30 tahun, saudara. Kenapa mesti angka 30? Itu dia sedang mengikuti kebudayaan dan tata krama untuk menjadi seorang imam. Jadi Yesus itu orangnya tertib. Walaupun dia punya kuasa, dia sangat powerful, tapi dia tunduk. Ya, tunduk untuk memberi kita teladan, saudara ya. Nah, dia nggak sembarangan, tetapi dia membaharui, mentransformasi hal-hal yang tidak benar, saudara. Yesus sendiri bilang bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Coba, Abraham sampai ke zaman Yesus itu udah berapa ribu tahun, saudara. Artinya dia sedang bilang, aku ini Tuhan. Ya, dia juga bilang, semesta ini aku yang ciptakan. Ya, setuju ya saudara ya. Jadi yang ngomongin nggak ada Yesus bilang dia Tuhan ini, emangnya manusia berapa tahun sih usianya? Kalau yang sampai beribu-ribu tahun itu manusia. Itu nabi. Nabi aja ada batasnya, saudara. Itu Tuhan. Ya, dia bilang dia Tuhan. Kemudian karena mereka paham bahwa Yesus sedang mengklaim, Yesus sendiri mengklaim nama Yahweh yang pertama kali disebut dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi kalau kita runut lagi ke bahasa aslinya, Yesus menyatakan dia Yahweh. Ya, makanya konsep Tritunggal itu tidak bisa ditentang karena Yesus sendiri yang menunjukkan konsep Tritunggal itu, saudara. Yohanes 18 ayat 5 sampai 6, ketika Yesus ditangkap dan berkata, akulah dia. Bila kita masuk ke bahasa aslinya, ego ini, para prajurit mundur. Prajurit mundur. Dan mereka jatuh ke tanah. Ini menunjukkan bahwa mereka menangkap sesuatu yang luar biasa dari perkataannya. Karena dia memang Tuhan, saudara. Dia sedang berinkarnasi jadi manusia. Bukan dia manusia yang dituhan-tuhankan orang Kristen. Bukan. Ngapain orang Kristen menuhan-nuhankan? Ya, nggak ada hak orang Kristen menuhan-nuhankan. Karena dia memang Tuhan yang sedang jadi manusia. Nah itu beda, jauh beda saudara. Nah ini tadi ya Yohanes. Peter mandi sayang. Yohanes 18 ya. Yohanes 18 ayat 5 sampai 6 ya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia.
Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Nah, dia memakai kata akulah dia bila kita masuk ke bahasa aslinya. Yesus nggak sembarangan mengatakan. Dia memakai kata ego eimi dan prajurit sendiri langsung mundur. Ya, awalnya nggak ngerti, saudara. Kemudian, apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus menerima penyembahan. Saudara, kalau malaikat aja, Maria nyembah malaikat, jangan kau sembah aku. Kemudian Yusuf pernah didatangi malaikat, mau disembah. Langsung malaikatnya ngomong, jangan sembah aku sama seperti engkau. Tetapi Yesus, ketika dia disembah, kalau dia memang hanya sekedar nabi yang baik bagi Anda, utusan yang baik, dia tidak akan bohong. Dia juga akan mengatakan, sembahlah Allah. Hanya Allah yang disembah. Tetapi Yesus berkali-kali menerima penyembahan. Ini sudah menunjukkan keilahiannya. Ya, jadi bohong. Oon yang bilang nggak ada Yesus bilang dia Tuhan. Enggak, banyak sekali dia menyatakan dirinya Tuhan. Kamu aja nggak nangkep, kamu nggak baca benar-benar gitu ya. Dalam perjanjian lama hanya Allah yang boleh disembah. Artinya kalau Yesus memang nabi yang baik, guru yang baik, berarti dia bukan baik. Kalau dia menerima penyembahan, kalau dia hanya sekedar nabi atau utusan. Tetapi Yesus yang baik itu, yang masih dianggap sebagai nabi, sebagai utusan saja, dia menerima penyembahan. Artinya dia memang sedang mendeklarasikan, aku adalah Tuhan, aku berhak untuk penyembahan. Nah, bila kita membaca, hanya Allah yang boleh disembah, itu Ulangan 6 ayat 13 ya. Ulangan 6 ayat 13, hanya Allah yang boleh disembah. Malaikat aja kalau disembah, langsung dia bilang, jangan, aku ini hanya utusan. Nah, dibilang, tapi Yesus menerima penyembahan. Nah, berarti dia memang sedang menunjukkan aku Tuhan. Aku pun akan menerima penyembahanmu. Nah, engkau, ayat ini ya, Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Saudara, Yesus tidak akan main-main. Dia tahu ayat-ayat Alkitab. Kalau malaikat yang disembah, mereka langsung cepat-cepat bilang, jangan sembah aku. Bahkan mereka tidak akan membiarkan orang tersungkur. Tetapi Yesus disembah. Dia menerima penyembahan itu. Karena dia sedang mendeklarasikan, aku Tuhan. Nah, kalau dia hanya nabi, kenapa dia tidak menolak penyembahan? Karena dia memang Tuhan, saudara ya. Bisa nangkep ya, saudara ya. Nah, mari kita baca dari Matius 14 ayat 33 untuk membuktikan. Jadi ada banyak ayat Alkitab, saudara. Anda aja yang nggak nalar gitu ya. Nah, comot satu, ikut-ikutan sama guru Anda nggak pernah bahas. Kalau Anda mau tahu kebenaran, cari seperti harta karun, sungguh-sungguh dibaca. Tapi berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus ya. Matius 14 ayat 33 kita baca, saudara. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Berkali-kali orang menyatakan dia anak Allah dan menyembah dia, dan berkali-kali pula Yesus menerima penyembahan itu ya. Nah, ini ada yang si jahit-jahit ini ya. Yesus aja sembah Tuhan, masa lu sembah Yesus? Inilah yang agak on dia ya. Anda tahu Yesus itu Tuhan. Pada saat dia datang ke dunia ini, dia berinkarnasi jadi manusia. Dalam posisi dia menjadi manusia, dia sedang 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, kalau dia berdoa, dia sedang memberi teladan. Jadi ada alasan ya. Ini untuk penjelasannya bagi si jahit ya, saudara ya. Baca tuh Amsal, kamu aja yang baca. Coba kamu paparkan sini kalau kamu berani. Ya. Jangan soal nyuruh-nyuruh. Bener nggak kamu baca Alkitab? Atau kamu cuma disusupi oleh gurumu, guru-guru palsu itu, ha? Yang sudah disusupi iblis, ha? Kamu tahu kenapa Yesus berdoa? Ya, ini sering banget ini. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kan dia Tuhan. Dia Tuhan, tapi dia sedang berinkarnasi jadi manusia. Artinya, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan saya beritahu kenapa dia berdoa. Pertama itu, dia itu bukan dituhankan. Dia Tuhan yang jadi manusia, inkarnasi. Oke? Jadi Yesus bukan hanya Tuhan. Tetapi saat dia menurunkan dirinya dari surga, ya,
dia meninggalkan tahtanya di surga, artinya dia sedang mengambil tubuh manusia. Makanya dia dari proses kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia lahir. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu bagaimana nanti masa depan dunia ini. Sebelum ada iPad, sebelum ada apa-apa, Allah sudah tahu, saudara ya. Ya, jadi sebenarnya 666 atau apapun itu sudah ada di Alkitab. Alkitab ini luar biasa. Makanya kamu baca rendah hati. Ya, jangan ada rasa dengki, iri, benci. Kamu gak akan dapat. Kalau kamu mau tahu kebenaran yang memerdekakan, mulailah dengan kerendahan hati dan bacalah Alkitab. Minta tuntunan Roh Kudus. Semua akan disingkapkan. Rahasia kerajaan Allah. Saudara, tadi ada yang bilang kalau dia itu menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan menyembah Tuhan? Masalahnya ketika Yesus sedang berdoa, si Yesus ada di dunia, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Itu beda banget dengan manusia yang menuhankan dirinya. Beda banget sayang. Karena Yesus sendiri mengatakan, saya sudah ada sebelum Abraham ada. Kalau dia hanya nabi yang baik, hanya utusan yang baik, dia nggak akan bohong. Lalu murid-muridnya menyembah dia, beberapa orang pun menyembah dia, dia tidak menolak penyembahan itu. Kalau dia guru yang baik, nabi yang baik, dia akan menolak penyembahan itu. Pasti dia akan bilang hanya Allah yang patut disembah. Yesus tahu tentang semua ayat, semua aturan, ahli Taurat, Taurat Musa, dia tahu semua. Dia Tuhan, tapi dia melakukan pembaharuan karena banyak yang tidak benar di rumah Tuhan. Ya, ada lagi nih 100% dewa Molok ya. Saudara, saya ingatkan kamu akan berurusan sama Tuhan. Jangan pernah kau menghina Yesus di sini. Jangan pernah kau menghina Roh Kudus. Kalau kau nggak suka, kau boleh keluar. Tapi saya ingatkan kamu, saya tidak akan mengangkat kamu karena kamu juga pengejut, tidak pakai nama aslimu. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengolok-olok Tuhan Yesus. Karena bukan saya, tetapi Tuhan sendiri yang akan menjadi lawanmu. Karena saya hanya alat, saya hanya memberitakan kebenaran. Kalau kamu nggak setuju, tunjukkan kamu orang yang beragama. Ya, tunjukkan kalau kamu yang bertoleransi. Saya masih ingat sekali ada wanita. Saya nggak tahu itu wanita beneran atau bukan ya, atau jadi-jadian. Dia menghina Roh Kudus. Saya nggak perlulah, kita nggak usah orang Kristen sikit-sikit. Ayo pencemaran nama baik. Ayo kita adukan. Nggak perlu, saya nggak perlu saudara. Orang Kristen nggak perlu bela-bela Tuhannya. Biar Tuhan justru orang Kristen akan dibela Tuhan, bukan pembela Kristen. Gak perlu kita kayak gitu itu. Itu orang yang maksa-maksa ya. Orang ke gereja dibakar, pendeta dibakar. Nah itu agama apa seperti itu? Maksa-maksa, mau naik pangkat harus pindah agama, kompetensi dong, kompetensi. Nah di sini saya ingatkan ya. Nah ini ada si Bagas. Yesus itu adalah Tuhan Bagas, ya. Saya ingatin, kalau kamu mati malam ini, jangan salahkan saya kalau kau ke neraka. Sudah saya bilang, Yesus itu Tuhan, dan satu-satunya jalan ke surga. Ya, Anda tidak suka, terserah. Tapi saya mau katakan kebenarannya, Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat, bukan nabi, bukan utusan. Jauh banget. Karena Yesus yang menciptakan dunia ini. Dalam keilahiannya bersama Allah Tritunggal, ya. Lu mau bilang orang Kristen Tuhannya 3, ya 3 yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Saudara, saya ingatkan Anda bukan suatu kebetulan kalau Anda belum menerima Yesus. Anda sedang meragukan Yesus. Satu sisi mungkin Anda hanya mendengar dari hasutan-hasutan guru-guru palsu itu. Yesus bukan Tuhan, dia nabi. Bilang tuh sama orang Kristen, gak ada Yesus bilang dia Tuhan. Gitu ya. Saya bilang kalau Anda mati malam ini, pokoknya saya sudah memberitakan kebenaran ini. Yesus adalah Tuhan kawan. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Bukan amalmu yang menyelamatkanmu. Bukan kawan. Di surga jalannya aja dari emas. Kita itu bukan berarti nggak beramal. Amal itu kita lakukan karena rasa syukur kita. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Ya. Jadi saudara,
Kalau Anda yang belum menerima Yesus, masih aja gontok-gontok, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Jangan salahkan saya kalau Anda, misalnya banyak sekali sekarang kan bencana alam tiba-tiba, yang nggak tahu lah ya. Tapi saya katakan saat ini, kalau kamu sendiri meragukan itu dan kamu mencari kebenaran, saya mau katakan Tuhan akan menyatakan dirinya. Bahkan kau harus mengalami perjumpaan. Ada banyak teman saya, saudara, dari X, dia mengalami perjumpaan. Saya nggak larang, silahkan baca kitab suci Anda, berdoalah, sungguh-sungguhlah sesuai dengan agama Anda. Justru yang suka itu bakar-bakar gereja, ya bakar gereja, bunuh pendetanya, itu yang nggak sungguh-sungguh baca kitab sucinya. Kamu tahu, di kitab sucimu itu justru akan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh membacanya, saudara. Ada suka atau tidak suka, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan saya mau katakan, karena kami mengasihi engkau. Siapa tahu kau mati malam ini ya. Pokoknya sudah kukatakanlah kebenaran ini ya. Saya tidak salah lagi gitu ya. Pokoknya sudah kukatakan karena aku sangat-sangat mengasihi engkau. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia satu-satunya jalan ke surga. Amin, saudara. Jadi kenapa kalau dia Tuhan dia berdoa? Kenapa dia menyembah Allah? Kenapa dia sembah Tuhan? Padahal kan dia Tuhan. Nah, satu jawabannya, karena ketika dia menjadi utusan, dia akan meninggalkan surga, meninggalkan tahtanya, berinkarnasi. Dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Artinya, saat dia ada di dunia ini, dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Ini doktrin inkarnasi, saudara. Jadi, Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi saat dia jadi manusia 100%. Kuncinya di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami keterbatasan fisik. Dia punya lapar, namanya juga firman itu sudah jadi manusia. Yesusnya sedang berinkarnasi jadi manusia. Ada lelah, ada penderitaan. Sebagai manusia, Yesus berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Bukankah dia Tuhan? Ya kamu sama kayak itu ya, para orang-orang yang waktu menyalibkan Yesus ya, olok-olok sambil menunjuk Yesus waktu ditutup mukanya mulut Yesus. Katanya kau Tuhan, tunjukkan padaku kalau kau Tuhan. Tuh. Sebenarnya ya, Yesus itu 100% juga Tuhan. Pada saat ditonjok-tonjok, ya bisa aja dia tendang itu para prajurit Romawi, orang-orang Yahudi yang iri banget sama dia. Bisa dia tendang dari sini sampai ke ke pulau-pulau yang jauh sekali, bisa tercampak karena dia Tuhan. Tapi disinilah rahasianya. Begitu besarnya kasih Tuhan. Saudara, dia memang datang, dia yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Bukan disalib karena apa-apa, dia memang menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena itu hanya satu-satunya jalan untuk menebus dosa manusia. Dia ambil tempat terkutuk. Jadi bedakan, gak usah kasihan sama Yesus disalib. Ya memang dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia bisa menggunakan otoritasnya sebagai Tuhan untuk ninju, yang meninju wajahnya, meludahi dia, mengolok-olok. Kalau kau anak Allah, cung! Sambil dia dengan rasa iri, dengki, benci semua di situ ya. Padahal Yesus dia tahu di lubuk hatinya, nurani paling dalam, Yesus nggak salah. Tapi begitulah manusia kalau sudah disusupi setan, saudara ya. Bilangnya juga setan gitu ya, saudara ya. Ngehayal pengikut Paulus ini kasihan. Kalau kau mati Artan malam ini ya, siapa tahu kau mati Artan ya. Yesus adalah Tuhan. Mau kau 1M beramal kau ya, uang-uang korupsi mungkin atau apa, kan banyak sekarang ya. Uang korupsi, aku kan sudah beramal, aku korupsi nanti aku beramal, semua kusuruh, ayo doakan aku, nggak laku uang itu, ya. Jadi kalau si Artan mati saudara ya, kalau dia nggak nerima Yesus udah neraka lah, karena dia sudah mendengar berita ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi terserah Anda, itu karya Roh Kudus ya, Anda terpilih atau tidak ya. Nah jadi nggak apa-apa juga, akan saya katakan. Jadi kenapa dia harus berdoa kalau dia memang Tuhan? Karena dia dalam posisi 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus berdoa untuk menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa, sama seperti kita. Jadi dia sedang memberi teladan. Teladan yang hidup, saudara ya. Ini pernyataan-pernyataan ini nggak perlu kita marah-marah di sini, saudara ya. Lu mau apa aja yang lu cat, ya Yesus adalah Tuhan, kebenarannya Yesus adalah Tuhan. Ya, setan aja tahu dia Tuhan, makanya orang Kristen mengusir setan dalam nama Yesus, keluar kok setan-setannya keluar kan. Nah kamu yang dirasuki setan berarti ya memang kamu, karena setannya kan nggak bisa, dia takut sama Yesus.
Jadi dia hanya pakai manusia. Ya, manusia dia rasuki supaya banyak temannya di neraka. Nah, kasihan ya sebenarnya orang-orang yang belum tahu kebenaran. Saudara, pertama, Yesus berdoa untuk menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa, sama seperti kita yang harus hidup dalam hubungan doa dengan Tuhan. Sebagai Tuhan, doanya itu menunjukkan hubungan kekal, saudara. Karena dia sedang meninggalkan tahtanya di surga dengan Bapa dalam Tritunggal, saudara. Yesus tidak kehilangan keilahiannya, tetapi dia memilih untuk merendahkan diri dan hidup seperti manusia. Saudara, satu kunci saudara, kalau kamu kosong dan kamu mau tahu kebenaran, satu kunci saja, kerendahan hati. Kau mencari Tuhan dengan kerendahan hati, bukan kamu maki-maki Yesus di sini. Kau nggak akan pernah, kau akan terus kosong, karena itu hanya bisa diisi Yesus. Tapi kau mengeraskan hati, sombong, kau dihasut, kau sama guru-guru palsu itu, kau sombong. Coba saya katakan, saya tantang kerendahan hatimu, kau akan menerima kebenaran. Karena hanya itu kunci orang disingkapkan kerajaan surga, saudara. Karena Yesus kodratnya adalah sosok yang sangat rendah hati, sehingga dia Tuhan mau jadi manusia. Dan kita para manusia yang saat ini masih kosong ini, saya kasihan sebenarnya orang-orang yang maki-maki Yesus di sini, ya, orang yang bilang berhayal, kasihan, kita harus kasihan sama mereka, ya, karena mereka sedang mengeraskan hati dan tidak punya kerendahan hati mencari kebenaran. Karena kalau begitu, ini orang-orang sombong, saudara ya. Justru kita kasihan mereka akan binasa kalau mati malam ini. Kasihan kita sama mereka. Jadi kalau kamu yang masih suka maki-maki, bakar-bakar gereja, ya kamu sebenarnya orang yang paling kasihan. Semua yang di dunia ini fana, sementara ya saudara ya. Nah saudara, jadi sebagai Tuhan, doa, Yesus justru berdoa untuk menunjukkan hubungan kekal dengan Bapa ya. Dia tidak kehilangan Tuhan, sama sekali tidak, saudara. Kemudian kenapa Yesus berdoa? Pada siapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Tentu pada Bapa di surga. Jadi itu ada 3 pribadi memang. Oh, orang Kristen Tuhannya 3 ya? Tidak. Tuhan orang Kristen Esa. Itulah kesulitan untuk memahami Tritunggal. Tetapi konsep Tritunggal dari Yesus sendiri. Anda suka atau tidak? Tuhan orang Kristen Esa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus kok beranak ya? Kok ada anak itu simbol, kata simbol untuk kedekatan. Jadi ada makna simbolik, makna teologis ya, pahami. Baca Alkitab lagi, baca apa aja pun pasti mengacu semua bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Yesus berdoa untuk memberi teladan bagi kita. Dia tidak hanya datang untuk menyelamatkan, saudara, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup benar. Karena Yesus jadi manusia, bukan mau sok-sokan, saya ninggalin surga loh, saya mau lahir. Ya, pada zaman Yesus konteks yang paling mewah negaranya adik kuasa adalah Romawi. Saya mau lahir di hotel paling mewah, bintang 10, bintang berbintang-bintang, boleh. Tapi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk main-main, saudara. Bukan untuk sok-sok jago. Aku adalah Tuhan, lihatlah ini. Ya, dia juga menerima penyembahan. Dia sedang mendeklarasikan dia juga Tuhan yang jadi manusia, saudara. Tetapi satu hal, kenapa dia harus jadi manusia? Menyelamatkan. Tahukah saudara, dulu banyak korban, bahkan sekarang kaum keder masih saja pakai korban-korban kan, domba yang terbaik, kambing yang terbaik ya, apapun itu. Makanya orang Kristen nggak pakai korban. Karena kurban yang terbaik adalah Yesus sendiri. Darahnya itu semakin dia disiksa, cucuk, tunjuk, salibkan. Darahnya itu, bilur-bilur darahnya itu menyembuhkan. Kita yang terluka jadi sembuh oleh luka-lukanya yang menghidupkan. Ini yang setan tidak tahu. Ada kuasa di balik salib. Ini yang kita beritakan sebagai orang Kristen. Salibnya sebagai 100% Tuhan, 100% manusia. Disitulah sakitnya dia harus merasakan sebagai manusia. Untuk menjadi korban penebus salah. Yesus disebut juga singa dari Yehuda. Tetapi bersamaan, kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Ini simbol. Bukan Yesus dijadikan kayak hewan. Banyak orang gak ngerti gitu lah. Kalau dia jentek banget ilmunya. Gitu ngomongnya, saudara ya. Jadi kita kasihan juga yang sama yang begini-begini gitu ya, saudara ya. Yesus disebut anak domba Allah. Anak domba Allah itu sedang simbol. Karena dulu, pada zaman dulu, untuk penebus dosa harus anak domba yang tidak tercela. Tetapi sekalipun tidak tercela,
itu tidak cukup sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga Yesus sendiri, dia tidak boleh dalam rupa Tuhan menyelamatkan manusia. Itu harus manusia yang dikorbankan. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lahir aja, udah berdosa. Dosa turunan. Karena itulah begitu besar kasih Allah. Dia tahu sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan memberi anaknya Yesus. Jadi ada sebutan Yesus untuk suatu saat menjadi penebus korban, saudara. Makanya dinubuatkan dari ribuan tahun sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan, kematiannya sudah dinubuatkan. Ini adalah firman Allah yang hidup. Semua yang ada di sini tergenapi, bahkan masa depan tentang kecanggihan teknologi, tentang 66 antikristus, semua sudah ada di sini. Tentang dunia ini, bagaimana nanti akhirnya. Dia Alfa dan Omega. Inilah luar biasanya firman Allah yang hidup, saudara. Saya mau nyatakan, Yesus, dia sudah berulang kali menyatakan dia Tuhan. Dia menerima penyembahan. Kalau Anda hanya menganggap dia nabi, yang disalibkan bukan dia. Gak mungkin itu yang disalibkan Yudas. Yudas tidak akan mungkin berkata, Bapa, ampunilah mereka. Gak mungkin itu Yudas ketika dicocok. Dia diam aja. Yudas bilang, aku Yudas, bukan Yesus. Aku Yudas, jangan kau pukul aku. Pasti begitu, ya. Itu lebih on. Itu pernyataan yang lebih on yang menyatakan bahwasanya yang disalib itu adalah Yudas. Kalau itu Yudas, dia nanti waktu paku ini masuk kan, aku Yudas. Yesus ada dia jual ya kalau sekarang ya 30 keping perak itu sekitar 12 juta. Murah sekali dia jual gurunya. Makanya dia penuh penyesalan. Karena sebenarnya dia hanya mau jual, tidak pernah mau menyalibkan. Dia tidak tahu kalau Yesus akan disalibkan. Yesus tahu ada muridnya yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu. Memang begitulah jalannya, tetapi celakalah mereka yang menyalibkan, mereka yang menggenapi nubuatan itu. Lebih bagus tidak lahir. Saudara, Yesus tahu waktu kita dalam kandungan, dia tahu isi hati kita yang paling dalam. Peter, dia tahu setiap kita bisa melakukan dosa, tetapi ada free will, kamu mau bertobat atau tidak. Yudas Iskariot, Yesus sudah tahu hatinya, tapi dia tetap memilih itu menjadi muridnya. Sebenarnya kalaupun dia menggenapi Yesus akan disalib, ada kesempatan kedua bagi Yudas. Sama seperti Petrus, dia menyangkal Yesus. Tapi perbedaan keduanya, sama-sama mengkhianati Yesus. Tetapi Petrus menyesali dosanya dan bertobat. Sementara Yudas menyesali dosanya dan gantung diri. Saudara, Yesus sudah tahu siapa kita sejak kita dalam kandungan. Tuhan sudah tahu, tapi dia tetap memberi kita kesempatan. Kamu mau bagaimana berespon? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara. Tetapi bagaimana dia meresponi, itu sangat penting. Bahkan Tuhan gak bisa paksa, terima aku adalah Yesus Juru Selamat. Itulah sisi manusia, ada free will. Makanya kamu yang belum terima Yesus, itu terserah kamu. Kalau kamu tetap ingin membuktikan dan kamu merasa kosong, merasa bagaimana ya, tapi Yesus kan gak mungkin Tuhan karena kau dihasut sama guru-guru palsu. Coba kamu merendahkan hatimu, maka kau akan mendapat kebenaran, saudara. Jadi saya ulang lagi, nanti saya lari-lari gitu ya saudara. Maaf. Oke. Dalam Yohanes 17 ya, jadi Yesus berdoa, dia sedang memberi kita teladan, saudara. Teladan bagi kita untuk menyelamatkan. Dia tidak hanya datang misinya menyelamatkan, tetapi teladan. Jadi Yesus itu imam besar agung yang tahu penderitaan kita karena dia pernah merasakannya saat dia posisi di dunia ini sebagai manusia. Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus ini, begitu baik, begitu besar kasihnya. Ketika kita dihianati, Tuhan sakit sekali. Aku dihianati suamiku, aku dihianati adikku sendiri, kakakku sendiri. Tapi Tuhan berkata, aku juga dihianati. Gak ada Tuhan yang bisa ngomong, aku juga dihianati. Karena dia Tuhan, kau kan Tuhan. Kau gak tahu rasanya jadi manusia. Aku jadi manusia.
Aku berinkarnasi jadi manusia. Untuk itulah aku sedang memberimu teladan dengan posisi manusia. Pada saat aku jadi manusia, aku 100% manusia, aku 100% bisa aku tunjuk itu orang-orang yang menghina aku, tapi sedang mengosongkan diri. Sehingga para pengikutku harus mengosongkan dirinya untuk mengikut aku, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, makanya kita membilang Yesus adalah imam besar. Ketika kita dihianati, Yesus pun mau bilang, aku juga pernah jadi manusia, Priscilla. Aku tahu rasanya dihianati oleh muridku sendiri loh. Tuhan, sakit sekali. Aku disiksa, aku tidak berdosa. Saudara, kita nggak punya alasan lagi karena Tuhan pencipta langit dan bumi sudah berinkarnasi jadi manusia. Dan kita nggak bisa ngomong, kau kan nggak tahu rasanya jadi manusia, kau nggak tahu rasanya jadi ciptaan, kau cuma tahu Tuhan, kau cuma mau menerima penyembahan. Hush! Saya dengan tahta saya tinggalkan. Saya lahir di kandang domba. Saya bisa pilih hotel mewah di Romawi, tapi saya pilih kandang domba. Dan saya juga disiksa. Saya bisa tonjok itu, langsung dia terbang dari 7 langit ke langit ke-7. Bisa, saya kan Tuhan. Tapi saya sedang mengosongkan diri saya. Saya mau maki dan ludahi balik itu orang yang memaki dan membalik saya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ketika dia disalib? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, katanya anak Allah, turun kau dari salib itu, turun. Mungkin ada yang lempar batu, turun, ayo, ikut-ikutan yang suka panas-manasin seperti yang di sini sukanya tahu manas-manasin, padahal dia nggak belajar sungguh-sungguh gitu ya. Cuman manas-manasin, udah dengar dari guru-guru palsunya, ikutan, hujat Yesus, gitu ya. Cuman hujat Yesus gitu ya saudara ya. Jadi Peter ini papa telepon. Peter telepon papa ya. Nah, ambil sendiri ya. Maaf ya saudara, saya sambil melayani ada anak saya apa adanya aja ya. Apa ada. Jadi kalau Yudas dibilang, itu Yudas yang disalib. Aduh, ini memang pernyataan yang paling on. Karena Yudas menjual Yesus hanya 12 juta kalau dirupiahkan sekarang. Gak mungkin dia yang disalib. Gak mungkin Yudas yang begitu merendahkan ya, gak punya integritas mengatakan, Bapak ampunilah mereka. Kalau Yudas yang disalib itu, gak mungkin dia gak teriak, sakit, aku bukan Yesus. Yesus aja gurunya yang maha baik itu dia jual. Gak mungkin dia diem, aku Yudas loh, turunkan aku. Oh, aku mau nerima agamamu, mau. Pengkhianat itu. Yesusnya dijual 12 juta, murah banget saudara. Aku pikir, aku hitung-hitung berapa juta ini kalau dirupiahkan 12 keping, 30 keping perak. Peter, gak mungkin itu Yudas. Itu makanya pernyataan yang paling on. maaf saudara ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita harus mengasihi mereka, kan mereka sedang dihasut-hasut gitu ya. Oke, jadi bila kita membaca dari Yohanes 17, Yesus berdoa sebagai imam besar. Artinya dia sudah merasakan yang kita rasakan. Makanya dia sedang memberi teladan, anakku. Saat kau dihianati, ini yang kau lakukan. Saat kau dianiaya, ini yang kau lakukan. Makanya aku banyak salut sama orang-orang yang disiksa karena imannya pada Yesus ya. Makanya kalau artis-artis ya, aku lihat mualaf dia ya. Aduh, kasihan gitu ya. Ya cuman karena ini gitu ya, paling juga uang, paling juga ketenaran, langsung tenar itu pasti kan. Itulah yang membuktikan. Tetapi kalau orang-orang Kristen dengan imannya langsung redup kan, itulah yang membuktikan mana pilihan dunia. Saudara, dunia ini akan hancur dengan keinginannya, saudara. Jadi kita membaca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudara. Ini sebagai pola doa bagi kita, saudara. Yesus tidak berdoa karena dia membutuhkan sesuatu seperti manusia biasa, tetapi dia berdoa untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Jadi dia berdoa untuk memberi kita teladan. Yesus berdoa untuk menggenapi misinya di dunia. Yesus datang ke dunia ini untuk menjalankan misi penyelamatan. Dan doanya adalah bagian dari misi itu. Biar kita membaca di Matius 26 ayat 39 di Getsemani. Yesus berdoa, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melain seperti yang kau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Yesus dalam kemanusiaannya merasakan penderitaan, tetapi dia tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Dia sedang mengajarkan kita, kekuatan kita justru ketika kita tunduk kepada kehendak Bapa. Bila kita baca dari Yohanes 11 ayat 41 sampai 42, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berdoa bukan karena dia ragu, bukan, saudara, tetapi untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa dia datang dari Bapa. Saya ulangi, untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia datang dari Bapa, datang dari surga, dan memiliki otoritas ilahi. Yesus berdoa. Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Yang keempat, karena ini adalah bagian relasi dari Tritunggal. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada kata Tritunggal di Alkitab, karena ini persepsi dari Yesus sendiri, saudara. Dalam kekristenan ada yang namanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi, bukan 1 pribadi, 3 pribadi yang esa. Jadi Allah orang Kristen tetap Allah yang esa dalam 3 pribadi yang berbeda. Ya, kalau Anda terima atau tidak, terserah konsep Tuhan. Nah, kita manusia, saudara. Ya, mungkin saya juga akan lebih lagi belajar menggali untuk, saya akan minta Roh Kudus memberi hikmat, keterangan bagaimana menjelaskan ini. Karena ini sering diserang sama orang-orang ya, saudara. Tetapi ini bukan 3 Tuhan, saudara, tetapi 1 Allah. Dalam 3 pribadi yang berbeda, tetapi memiliki relasi kekal. Mereka tidak bisa terpisahkan, saudara. Yesus sebagai anak tidak berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Bapa dalam relasi kasih yang sempurna. Bila kita membaca lagi Yohanes 17, ini menunjukkan hubungan ini dengan jelas, saudara. Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Anda hanya menganggap dia sebagai guru, ya kan, dia umur 30 tahun pada saat disalib 33 tahun. Dia sendiri yang mengatakan apakah ini pantas disebut guru, apakah ini pantas disebut nabi. Orang menyembah dia, sembah, yes, engkau anak Allah, disembah, dia terima. Wah, ini nabi palsu ini. Karena kalau seharusnya nabi, jangan sembah aku. Tapi Yesus menerima penyembahan dari muridnya. Dan Yesus mengampuni dosa. Orang iri sama Yesus, ahli Taurat. Nah, yang ini kayak orang-orang ahli Taurat ini ya, ngomongnya pakai jubah-jubah lagi. Mirip banget ini kayak ahli Taurat yang nggak semua sih ahli Taurat jahat. Semua ada juga yang baik. Orang Farisi juga banyak kok yang baik, saudara ya. Yang iri-iri sama Yesus, saudara. Yesus ketika disembah, malaikat aja ketika disembah langsung bilang jangan sembah aku hanya utusan, aku sama kayak kamu. Tapi Yesus tidak menolak penyembahan. Kalau dia guru yang baik, nabi yang baik, dia harus tolak. Dia harus bilang hanya Allah yang patut disembah. Tapi Yesus menerima penyembahan itu. Ketika dia mengampuni dosa, ahli Taurat, orang Farisi ngecam-ngecam, hei, kamu memang Tuhan kamu, sehingga kamu mengampuni dosa. Siapa kamu mengampuni dosa? Yesus menjawab, dia sedang bilang anak manusia memang berhak anak manusia di sini simbol ya, banyak simbol dalam Alkitab, saudara. Dan rahasia kerajaan surga hanya akan dinyatakan sama orang yang haus akan kebenaran dengan kerendahan hati. Tuhan sendiri akan menghampiri Anda. Mungkin kekosongan yang Anda dapatkan, selalu Anda cari dalil untuk membuktikan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Anda hasut semuanya. Tetapi saya mau katakan, kasih Tuhan tetap ada pada Anda. Selalu ada kesempatan, Yesus adalah Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat. Saudara, kalau Anda ragu justru dengan dalil-dalil Anda, ini kesempatan. Ini bukan suatu kebetulan. Ya, saya mau katakan Tuhan begitu mengasihimu. Saudara, jadi Bapa muliakanlah aku. Jadi Tritunggal bukan berarti ada 3 Tuhan. No. Tetapi 1 Allah dalam 3 pribadi yang memiliki relasi kekal satu dengan yang lain. Yesus berdoa. Jadi kenapa Yesus berdoa kalau dia Tuhan? Kenapa? Gitu ya. Nyanyi-nyanyi, kenapa gitu ya. Nah, saudara, jawabannya. Pertama,
Dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika dia ada di dunia ini, dia Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang dituhan-tuhankan. No, 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 no. Karena dia sendiri yang bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Emang Nabi ada ya? Umurnya kekal, sebelum ada, sudah ada. Itu Tuhan. Ya, anak kecil juga, Tuhan. Dia tahu itu Tuhan. Yang abadi itu hanya Tuhan, sayang, ya. Maaf, ini supaya jangan terlalu mahal. Kemudian sebagai manusia dia berdoa, bukan berarti dia sedang memberi teladan. Sebagai Tuhan, ada Allah Tritunggal, dia tetap punya otoritas ilahi, tetapi dia sedang menunjukkan teladan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dia memberi teladan. Dia sedang mengajarkan bagaimana kita berdoa dan ketergantungan kepada Allah. Karena ini kunci kekuatan untuk segala sesuatu. Hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seperti ranting. Dia membuat contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana. Dia pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Lihat ranting, kalau dia putus dari pokok anggur. Mungkin sehari 2 hari dia masih hijau. Tetapi hari ketiga keempat dia sudah layu. Demikianlah Tuhan sedang mengajarkan kita memberi teladan. Bahwasanya aku bergantung penuh pada Bapakku. Aku sedang memberi kalian teladan. Kalian harus bergantung penuh pada relasi dengan Allah. Itu kekuatan, saudara. Jadi Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa dan bergantung penuh kepada Allah. Dan Yesus berdoa ini untuk menggenapi misinya, saudara. Doanya itu bagian dari karya penyelamatan. Dia juga berdoa. Ini bagian dari relasi Tritunggal, saudara. Tritunggal, saudara. Jadi, Yesus berdoa kepada Bapa dalam hubungan kekal yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi, Yesus berdoa bukan karena dia manusia saja, tetapi dia Tuhan. Dan pada saat dia di dunia, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Karena dia Tuhan yang sedang berinkarnasi jadi manusia dan menjalankan misinya. Dia sedang memberi teladan untuk menjalankan misi. Kau harus bergantung penuh pada Allah Bapa di surga. Karena yang sedang bertahta Allah Bapa di surga, saudara. Jadi saudara, kita balik lagi. Kalau Anda hanya menganggap dia hanya sekedar nabi, maka nabi yang baik tidak akan memberi dirinya disembah, saudara. Ini yang membuktikan bahwa Yesus sendiri berulang-ulang menyatakan dia Tuhan di Alkitab. Jadi bohong banget yang bilang, Yesus sendiri nggak pernah bilang dia Tuhan. Ini yang nggak baca Alkitab. Atau dia hanya dihasut oleh guru palsu. Saudara, banyak sekali pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan di Alkitab. Banyak sekali kawanku. Makanya baca dengan kerendahan hati. Dia mengatakan dengan nama, baca itu dari konteks budaya, baca itu dari bahasa asli. Jadi jangan asal comot ya. Kalian yang saling barisan sakit hati ya, sama-sama ya. Tapi ya kami mengasihi. Justru saya mengasihi orang-orang yang mencari kebenaran, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Selama kamu mencari kebenaran, mungkin saat ini kau sedang di persimpangan, tapi aku berdoa bagimu. Yang kau masih kerasa kosong, semakin kau menekan bahwa Yesus hanya manusia, ya hanya nabi atau guru, tetapi jauh di lubuk hatimu, kau mengakui keilahannya. Ini adalah momen ilahi bagimu. Kami berdoa, kau menerima keselamatan, kau terpilih. Aku berdoa saat ini orang-orang yang di sini terpilih. Walaupun mungkin ada yang perlu dihasut sama seperti Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri, yang sudah melihat banyak keajaiban tetapi menjual Yesus. Saudara, selama Anda masih hidup ada kesempatan. Allah mengasihimu, Allah mengasihimu. Dan saya mau katakan jalan keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Dia berulang kali menyatakan dia adalah Tuhan. Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini diciptakan, aku sudah ada. Itu pernyataan kurang apa lagi untuk menyatakan bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang abadi, kawan. Nabi saja cukup batas usianya, ratusan, saudara. Kemudian Yesus menerima penyembahan. Kalau dia hanya nabi yang baik, dia tidak akan menerima penyembahan dari manusia. Tapi Yesus menerima penyembahan. Matius 14 ayat 33. Para murid menyembah Yesus. Setelah ia meredakan badai, Yesus sambil menyembah, Yesus sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus nggak bilang kalau dia hanya nabi atau malaikat. Bahkan malaikat aja menolak penyembahan. Yesus menerima penyembahan itu. Dia secara tidak langsung sedang menyatakan itu. Dia menyatakan dirinya terang-terangan nggak diterima ahli Taurat. Dia sedang menghina Allah.
Padahal Yesus sudah bilang, kau sendiri yang mengatakannya. Kau bilang kau anak Allah, kau sendiri yang mengatakannya. Yesus nggak bilang langsung kalau Yesus hanya nabi atau guru yang baik. Dia bilang, aku nggak pernah bilang ya, aku mau klarifikasi ya, klarifikasi. Aku bukan anak Allah, aku bukan Tuhan, ya, klarifikasi, klarifikasi. Harusnya dia bilang begitu kalau dia nabi ataupun dia guru yang baik. Tetapi dia mengatakan dengan tersirat, kau sendiri yang mengatakannya. Ditonjok dia, kau menghina Tuhan. Nah, Yesusnya bingung ini sebenarnya, tapi dia sudah tahu ini ahli-ahli Taurat akan menjadi para penentang. Ya, karena dia berasal dari surga, dunia tidak kenal dia, saudara ya. Jadi Yesus tahu hanya Allah yang boleh disembah, ya saudara. Nah, para murid menyembah dia. Kemudian setelah kebangkitannya, para murid menyembah lagi. Nggak dilarang sama Yesus. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Kalau dia guru yang baik, nabi yang baik, dia akan selalu klarifikasi. Jangan sembah aku, jangan-jangan. Para malaikat mengatakan, waktu Maria menyembah malaikat, lalu dia bilang, jangan sembah aku Maria, jangan-jangan. Hanya Allah yang layak disembah. Tapi Yesus, ketika dia disembah saat dia bangkit, saudara, Yesus tidak melarang. Karena dia memang Tuhan. Nah, jadi mau kurang apa lagi ya saudara ya. Kemudian waktu orang buta disembuhkan oleh Yesus, Yohanes 9 ayat 38, Yesus disembah dan dia menerima penyembahan itu. Kalau dia hanya sekedar nabi ya, makanya para hamba Tuhan gak akan pernah mau. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sembunyikan saya di balik kuasa salib Yesus. Kami alat, hanya alat saudara ya. Jadi bila kita membaca dari Kisah Rasul 10 ayat 25 sampai 26 ketika Cornelius menyembah Petrus. Ini bandingkan, Cornelius pernah menyembah Petrus karena Petrus alat Tuhan yang dipakai melakukan banyak keajaiban. Kita akan diberi otoritas orang-orang percaya, saudara. Tetapi Petrus melarangnya. Tetapi Yesus tidak pernah melarang orang yang menyembah dia. Apakah ini guru yang baik, nabi yang baik? Bukan. Tetapi dia sedang mendeklarasikan, memang aku layak disembah, aku Tuhan. Saudara, Yesus sendiri yang mengklaim otoritas dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Kalau dia hanya nabi atau hanya utusan, dia akan bilang tidak. Justru dia tidak pernah mengatakan dirinya hanya nabi. Kalau Anda bilang, kapan Tuhan? Kapan Yesus bilang dia Tuhan? Allah, ini udah banyak banget, ya ampun. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kapan dia bilang dia nabi? Kamu selalu bilang, ini semua kerjaan si Paulus, kerjaan para murid. Yesus sendiri bilang dia cuma utusan yang baik, jujur, tapi dia mau disembah. Dia mengampuni dosa. Dia tidak bilang, tetapi bilang dosamu sudah diampuni. Wah, berani banget ya. Makanya dihina sama ahli Taurat orang Farisi. Ya, saudara. Ini saya sambil kayak main sinetron ya, saudara ya. Nah, oke, saudara. Jadi Yesus sendiri yang mengklaim otoritas Allahnya. Bila kita membaca Matius 9 ayat 2-6, Yesus mengampuni dosa seseorang. Lalu membuktikan kuasanya dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Anda bisa baca. Ya, ini Alkitab bisa dibaca oleh siapapun. Kalau Anda mau tahu kebenaran, satu kuncinya, kerendahan hati dan berdoa. Kerendahan hati. Kalau dengan kesombongan Anda, dengan jubah-jubah Anda tidak akan pernah mendapat kebenaran. Tetapi saya berdoa saat ini, siapapun Anda yang punya kerinduan untuk mengetahui kebenaran, saya katakan Alkitab ada firman Allah sendiri, dia akan berbicara pada Anda. Firman ini akan berbicara, bunyikan dia. Tetapi harus dimulai dengan hati yang benar, kerendahan hati. Kerendahan hati. Lepaskan semua hasutan-hasutan, guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Yesus hanya nabi. Cari dia dengan kosong. Cari dia dengan hati yang benar-benar ingin diisi. Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada engkau. Cari dia, carilah aku, maka aku akan didapat. Cari dia dengan sungguh-sungguh, saudara, seperti mencari emas permata. Anda yang masih sangat menentang di sini, it's okay. Kami mengasihi Anda. Kalau Anda terpilih, nama Anda akan tertulis ketika Anda mengakui Yesus dan sebagai juru selamat Anda. It's okay, apapun yang kau hina saat ini, saudara, silahkan. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah menghina Roh Kudus, mengolok-olok Yesus. Cukup diam. Karena Anda yang akan berurusan dengan Tuhan. Kami hanya alat, saudara. Aku hanya alat menyampaikan karena aku sangat mengasihi engkau. Wajar bilang kau menentang, marah, karena selama ini yang didoktrin padamu yang demikian. Ya saudara ya. Jadi kita baca lagi Yohanes 5 ayat 21-23. Yesus berkata bahwa ia
memiliki. Saudara bisa baca Alkitab sekarang gratis. Bahkan mungkin Anda yang susah beli Alkitab, Anda yang mau tahu kebenaran, saya akan cari Alkitab. Saya akan kasih Alkitab, bukan kasih uang ya. Karena banyak sekarang on ya. Dia pikir kita on, minta-minta uang dia. Banyak yang menyamar, saudara ya. Ya kalau Anda butuh Alkitab, saya bisa kirimkan Alkitab, saudara. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata bahwa ia memiliki kuasa. Hanya Tuhan yang punya kuasa membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Dan Yesus melakukan itu supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kau katakan kau kenal Bapa, kau kenal Allah, maka kau akan kenal siapa Yesus. Karena bohong dibilang kau kenal Allah tapi kau nggak kenal Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang terlihat. Tetapi Allah Bapa, mereka dalam ketritunggalan yang sangat terkait satu sama lain. Allah yang Esa, saudara. Kemudian apalagi yang membuktikan selain kesaksian Yesus sendiri? Ya, yaitu yang pertama, dia menggunakan nama ilahi. Makanya kupas tuntas dari bahasa aslinya. Dia menerima penyembahan, dia mengklaim otoritas itu. Yang kedua, kesaksian para rasul. Nah ini, jadi bukan hanya para rasul yang bersaksi, tetapi Yesus sendiri sudah menyatakannya lebih dulu. Orang sering menuduh bahwa keilahian Yesus adalah ajaran Paulus. Wah, banyak di situ itu hanya ajaran Paulus. Jangan terhasut. Juga pada para rasul, para murid, mereka lah yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Nah, saya sudah jelaskan. Bukan para murid yang duluan, Yesus sendiri yang lebih dulu mengklaim dirinya, dan banyak di Alkitab ini klaiman bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia memang hanya bagi Anda nabi atau guru, seharusnya dia mengklarifikasi, aku hanya nabi. Sekarang katakan, kapan dia bilang dia hanya nabi? Kalau nabi, dia tidak boleh mengampuni dosa. Itu yang mengampuni hanya Tuhan. Tapi dia mengatakan sama semua orang yang dia sembuhkan, dosamu telah diampuni. Sampai orang Farisi, orang itu, wah kamu menghujat Allah, kamu menghujat Allah. Ketika dibilang, benarkah kau anak Allah? Yesus nggak pernah bilang, enggak, saya nggak pernah bilang loh, saya cuma nabi. Kalau nabi yang baik dia akan bilang begitu. Tetapi yang dia bilang, kau sendiri yang menyatakannya. Ditonjok, dasar kau menghina. Nah, sebenarnya karena dia sudah kesetanan gitu ya. Oke. Kita masuk lagi. Jadi kesaksian para rasul, saudara ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan yang hidup, yang kekal. Saudara, kekekalan, keabadian itu keilahian. Ya, Yesus bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia dijadikan. Wah, emang siapa? Ya karena dia Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Saya ulang, itu beda. Dia Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Siapa kita manusia menuhan-nuhankan manusia? Jangan pernah kau tuhankan manusia. Tetapi masalahnya Yesus, kebenarannya Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah, itulah yang salah diputar-putar balik sama iblis. Karena iblis nggak mau. Tapi kalau kamu mau tanya setan, ya tanya setan. Setan aja mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya setan gemetar ketika diusir, keluar dalam nama Yesus. Setannya keluar. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau mengusir setan di tubuh seorang yang dirasuki oleh banyak setan. Yesus adalah, waktumu belum tiba. Kau yang kudus dari Tuhan. Dia gak pernah setan ngomong kayak gitu sama nabi-nabi. Cuman sama Tuhan, sama Yesus. Gak pernah dia ngomong, oh Nabi Musa, kau diutus oleh surga. Gak pernah setan. Karena setan tahu Musa hanya nabi. Tetapi sama Yesus setan gemetar dari jauh. Kau yang dari kudus dari Allah, waktumu belum tiba. Karena setan tahu dia akan masuk neraka, makanya dia hasut, semua orang dihasut. Dia tahu kebenaran, dia putar balik kebenaran. Nah itu sikit-sikit ada dibumbui benarnya. Itulah kerja setan. Strategi setan hanya tahu memutar balikan kebenaran, saudara. Dia akan masuki kebenarannya sedikit. Wah itu persis banget, setan banget gitu. Setan itu tahu, saudara. Masalahnya setan nggak bisa bertobat. Karena dia tempatnya sudah di neraka, dia nggak ada lagi pertobatan. Tapi manusia masih ada pertobatan. Itulah bedanya setan sama manusia. Makanya kerja setan menghasut. Dia masuk dengan bumbu-bumbu kecil. Hai Hawa, bukankah katanya kau tidak boleh makan buah ini? Betul, dia kasih sedikit kebenaran, dia putar kebenaran. Nah itu. Nah sama seperti ini. Dia sahut sedikit bahwa Yesus
hanya nabi ya. Jangan sampai mereka tahu kalau Yesus ada Tuhan. Aduh, begitu setan. Jadi begitulah strategi setan. Makanya ini yang dia di alat setan, kita harus mengasihi mereka, saudara. Ya, setan udah nggak bisa bertobat, tetapi orang-orang yang dirasuki ini masih dibungkam oleh benteng-benteng keakuhan manusia. Kita berdoa mereka suatu saat menerima anugerah Allah dan bersama-sama menerima Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Kita berharap semua orang-orang yang penentang di sini juga bisa bernyanyi, menangis, merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, bukan hanya berteori tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Saudara, kami mengasihi Engkau, tetapi biar itu menjadi karya Roh Kudus bekerja. Saat ini aku berdoa, Tuhan, Roh Kudus bekerja, biar mereka menjadi orang-orang yang terpilih, yang awalnya membenci sekali Engkau. Sama seperti Paulus, saya berharap ada Paulus baru di sini. Saya suka orang-orang militan. Pelajari kitab Anda, di situ ada kebenaran. Tapi kalau kamu mau tahu kebenaran yang lebih sungguh lagi, rendahkan hatimu, kosongkan dari semua benteng-benteng keakuan. Peter kecilin, saudara. Nah, saudara, pengakuan Yesus sendiri tadi sudah, pengakuan para murid. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Yesus di situ berjumpa langsung sama Thomas. Karena Thomas yang terakhir ketika Yesus bangkit dalam rupa badannya yang dicabik-cabik itu, ya saudara ya, tapi sudah dimuliakan, saudara ya. Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas sendiri, muridnya, kalau memang Yesus itu hanya nabi, dia dengar kata-kata uts, Thomas, hanya Allah yang layak disembah. Aku bangkit, yang bangkitkan aku Allah. Tapi dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus terima. Karena dia memang Tuhan dan Allah, saudara. Bahasa Yunaninya hu kurios mu kai hu theos mu. Itu kalau kita masuk lagi ke bahasa asli, akar katanya, wow. Dalam bahasa Yunaninya, apa yang di Thomas nyatakan ini? Hu kurios mu kau hu theos mu. Ya, itu udah persis nggak ini yang ahli bahasa Yunani? Kawan-kawan ya, nggak apa-apa lah ya. Yesus tidak menegur Thomas, tetapi dia menerima pengakuan itu. Kalau itu nabi, gak boleh dia menerima pengakuan itu. Dia harus jaga integritas. Hei, saya hanya nabi. Sekarang pertanyaannya balik pada Anda. Kapan Yesus bilang dia nabi? Kapan? Ya kan? Maaf, ini gak boleh. Harus lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar, sederhana. Oke, saudaraku yang terkasih, sekarang pertanyaannya pada Anda. Kapan Yesus bilang dia hanya nabi? Kenapa dia tidak marah dan menolak penyembahan manusia? Itu yang paling penting untuk Anda pahami. Ya, saudara. Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 1. Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah. Kita masuk ke bahasa aslinya, Theos. Kita masuk ke bahasa asli yang sama ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan, itu kata yang sama. Jadi kita harus masuk ke akar kata, saudara. Jangan asal comot, gitu ya. Kemudian Paulus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nih, banyak Paulus yang dulu Saulus yang benci. Orang Kristen bunuh orang Kristen, bunuh si Saulus lah duluan. Dia merasa paling benar dengan keparesiannya ya. Ini hukum Taurat benar. Nah, ini mirip-mirip sama Saulus. Bakar, bunuh pendetanya. Bakar, bunuh, halal darahnya, halal. Itu mirip-mirip kayak Saulus. Hah? Tapi kami berdoa kamu juga bisa seperti Paulus. Akhirnya Saulus dipilih Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi orang-orang di sini juga kalau kau terpilih, Tuhan sendiri yang akan datang dan menyingkapkan dirinya bahwa dia Tuhan. Saya nggak perlu ngomong, saya cuma alat di sini ya. Paulus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat 6-11, Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Bukan Paulus yang menuhan-nuhankan Yesus, tapi Yesus memang sudah Tuhan. Awalnya juga Saulus, yang awalnya namanya Saulus, akhirnya jadi Paulus. Dia benci banget orang Kristen, benci. Sebenci Anda di sini yang mengolok-olok Yesus. Tapi kami mengasihi Anda. Itu karya Roh Kudus, kami hanya alat, kami hanya memberitakan kebenaran, saudara.
Anda suka atau tidak itu urusannya Roh Kudus, tapi kami mengasihi Anda, kami selalu berdoa Anda menerima Kristus sebagai pribadi. Saudara, saya memastikan ini masuk nggak ya? Hai saudara yang di YouTube ya, masih ada? Oke. Kemudian Filipi 2. Ya tadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak sekali ayatnya di Alkitab kawan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya dari para murid, dari Yesus sendiri. Justru mana Yesus dinyatakan sebagai nabi? Gak ada kan? Nah itu. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, saudara. Wah ini udah hampir 2 jam ya saudara. Jadi ini nanti kita bahas lagi ya. Yang ketiga, tadi kesaksian Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan, kesaksian para muridnya. Jadi bukan muridnya yang menuhankan Yesus, tapi Yesus sendiri yang lebih dulu menyatakan kepada para muridnya, kepada orang-orang bahwa dia Tuhan, dia menerima penyembahan. Dia bukan sekedar nabi, nabi yang baik tidak akan menerima penyembahan. Oke? Dan dalam beberapa momen penting, Allah Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Anak sama Bapa ini simbol-simbol, saudara ya. Simbol teologi. Ya bukan beranak, ya itu urusan sana lah ya, saudara ya. Matius 3 ayat 17, baptisan Yesus. Allah sendiri menyatakan. Jadi ini kesaksian Allah Bapa. Tadi kesaksian Yesus sendiri, kesaksian para murid, dan kesaksian Allah Bapa, saudara ya. Inilah anakku yang kukasihi. Baca Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 17 ayat 5, transfigurasi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia nggak pernah bilang sama nabinya. Banyak nabinya yang diutusnya, ada ribuan. Ada pernah menyatakan seperti ini. Oh inilah, ya kalau ini adalah utusanku. Nah dia bilang lah gitu ya. Tetapi inilah anakku yang kukasihi. Waktu dunia ini jatuh, manusia jatuh, dia sudah kurencanakan untuk menebus dosa manusia. Aku sudah tahu apa yang terjadi 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan. Aku sudah tahu akan ada teknologi, ada yang kaya raya namanya Elon Musk, aku udah tahu itu. Wah, luar biasa Tuhan ini, luar biasa. Semua sudah ada di Alkitab. Sebelum dunia dijadikan, sudah ditahu. Semua kosong, gelap gulita meliputi. Itulah asal mula, Alfa dan Omega. Luar biasa. Saudara, mau bukti apa lagi Yesus Tuhan? Dia sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Malah dia nggak pernah bilang dia Nabi. Nggak ada ayatnya di Alkitab. Anda bilang, mana buktinya ayatnya di Alkitab? Oh, Yesus adalah Tuhan. Itu adalah pernyataan para murid. Nah begitu kan? Sekarang saya mau katakan, kapan Yesus bilang dia hanya nabi? Kenapa dia jahatnya? Disembah, dia terima penyembahan. Waktu dibilang, benarkah kau anak Allah? Dia terima. Ya, kau sendiri menyatakannya. Tunjuk sama orang-orang iri, ya. Dia mau dibilang apa? Yesus bisa tunjuk balik. Dia terbang ke langit. Kok ke langit? Ke langit ke-7 maksudnya, saudara. Bisa. Tapi dia sedang mengosongkan diri. Kerendahan hati, misi penyelamatan manusia. Kerendahan hati, mengosongkan diri. Kerendahan hati itu kunci. Kalau Anda mau tahu kebenaran, kerendahan hati. Kerendahan hati. Saudara, ayat yang keempat. Apalagi? Siapa lagi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Pertama, Yesus sendiri, para muridnya, dan Allah Bapa. Nubuat. Nubuat, bukan lubuat. Nubuat, perjanjian lama sebelum Yesus lahir sampai dia mati sudah dinubuatkan. Dan semua persis sama. Apa yang dinyatakan Alkitab semuanya persis sama. Saudara, perjanjian lama tidak hanya menubuatkan Mesias sebagai seorang nabi, saudara. Tetapi juga sebagai Tuhan berkali-kali. Yesaya 9 ayat 6 berkata, seorang anak telah lahir, Yesus yang berinkarnasi nantinya jadi manusia. Dari dia lahir, dari dia dikandung, harus persis kayak manusia. Supaya manusia gak bisa ngomong lagi, kok kan Tuhan, enak lu ya, gue jadi manusia beneran. Bahkan gue tetap Tuhan, gue harus ngosongkan diri untuk nyelamatin lu, gitu ya. Itu versi modernnya sebenarnya. Seorang anak telah lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita. Seorang putera. Nah ini
Nama ilahinya di sini, di nubuat ini, di perjanjian lama sudah dinubuatkan. Kalau anak hanya sekedar nabi, nggak perlu dibilang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu julukan ilahi. Otoritas Yesus sebagai Tuhan. Mau bilang apa lagi kawan? Nabi tidak akan pernah punya sebutan penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Kekekalan namanya juga kekekalan, itu hanya Tuhan, Alfa dan Omega kawan. Raja damai. Wow, luar biasa Yesus. Saya mau nangis. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Bila Anda masuk ke konteks ayatnya, sama itu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang perkasa. Nabi tidak pernah dapat julukan ini kawanku. Kami mengasihi engkau. Allah yang perkasa, karena dia memang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan dunia ini. Tetapi mereka tetap Allah yang esa, tidak terpisahkan. Saudara, Yesus disebut penasehat ajaib sebelum dia lahir. Berinkarnasi jadi manusia. Dia bukan manusia yang dituhankan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Merendahkan hatinya. Misi hanya bisa. Dunia hanya bisa diselamatkan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Dan Anda juga akan memperoleh kebenaran hanya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Maka Tuhan akan menyatakan. Karena Tuhan tidak bisa membohongi dirinya. Dia senang orang-orang yang rendah hati. Semakin Anda rendah hati, Anda akan diisi penuh oleh Tuhan. Kosongkan itu, kosongkan. Kalau Anda memang sungguh-sungguh mencari kebenaran, kebenaran akan dinyatakan. Saudara, dia sudah dibuatkan dengan julukan-julukan ilahi. Penasehat ajaib. Siapa penasehat yang ajaib? Itu Tuhan. Allah yang perkasa, kata-katanya sama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gak mungkin itu Nabi. Bapa yang kekal, siapa yang kekal? Apakah Nabi kekal? Bukan, itu hanya Tuhan. Bahkan Yesus sendiri bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya ampun, emang Yesus punya umur berapa, saudara? Karena dia Tuhan, dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Raja damai, saudara. Di Mazmur 110 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Tuhanku, Tuhanku duduklah di sebelah kananku. Yesus mengutip ayat ini di Matius 22. Jadi dia sedang menggenapi nubuatan-nubuatan. Menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi Yesus memang menyebut dirinya sebagai utusan karena dia sedang meninggalkan tahtanya di surga. Bila kita membaca Yohanes 20 ayat 21, tetapi Yesus sendiri menyatakan dia lebih dari sekedar utusan, lebih dari sekedar nabi. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Baca Yohanes 20 ayat 21, dia nggak terima hanya sebagai nabi. Saudara, mungkin dalam agama seberang ya, Allah tidak berbagi kemuliaannya dengan siapapun. Dia mengambil mungkin Yesaya 42 ayat 8, tetapi Yesus menerima penyembahan dan kuasa ilahi. Betul. Allah tidak akan berbagi kemuliaannya dengan siapapun kecuali dia memang Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan dia menerima penyembahan dan kuasa ilahi. Nubuatan sedang digenapi. Bahwa Yesus bukan nabi tapi dia Tuhan. Sehingga dia menerima penyembahan manusia. Karena kalau memang manusia atau nabi seperti yang Anda katakan, itu tidak boleh berbagi kemuliaan dengan Allah. Tetapi Allah sendiri mengatakan, dia adalah anakku yang kekasih. Mana mungkin Allah bohong? Banyak Anda yang pembohong di sini pakai oleh bapa para pembohong, yaitu iblis. Ini di sini banyak para pembohongnya. Kita harus mengasihi mereka, mengasihi, saudara ya. Ya, kalau Yesus hanya nabi, saudara, ini ingat. Mengapa ia dihakimi karena penghujatan? Yesus berkali-kali dijadikan alasan disalibkan karena menghujat Allah kan. Karena Yesus sendiri yang mengakui. Bila kita membaca Yohanes 10:33. Yesus nggak terima hanya sekedar nabi. Kalau dia memang nabi yang baik, dia harus terima dong. Aku harus klarifikasi dong. Aku hanya nabi. Aku hanya nabi. Tetapi kau sendiri yang menyatakannya. Dia nggak pernah mengingkari dirinya adalah anak Allah. Tapi orang-orang nggak terima dia anak Allah. Dia nggak terima. Orang-orang nggak terima bahwa dia Tuhan. Dia pingin kalau Tuhan itu, wow, langit terbelah, bumi berbelah, semua terbelah. Aku lahir di hotel, aku lahir di sini. Mereka nggak terima kerendahan hati Yesus yang lahir di kandang domba. Itulah bedanya dunia ini dengan surga.
Yesus menanggalkan semua kemuliaannya dan mengosongkan diri jadi manusia. Itulah bedanya manusia yang ingin jadi Tuhan dengan Tuhan yang jadi manusia. Bisa mengerti? Kalau dia manusia ingin jadi Tuhan, dia akan menunjukkan semua kehebatannya agar dia diakui sebagai Tuhan, padahal dia manusia. Tetapi kalau dia Tuhan yang jadi manusia, itu bicara tentang kerendahan hati. Dia bisa lahir di tempat yang paling mewah, dia lahir di kandang domba. Dia bisa mati dengan tempat cara yang paling mulia, tapi dia pilih tempat terkutuk. Karena misi manusia yang jadi Tuhan dengan Tuhan yang jadi manusia jauh beda. Manusia yang jadi Tuhan inilah yang kita sebut antikris, yang nantinya akan hadir, yang bilang 666 itu. Memang akan ada zamannya manusia akan menuhankan dirinya, antikris. Tetapi masalahnya Yesus adalah Tuhan yang pernah berinkarnasi jadi manusia dan tetap dia Tuhan. Anda bisa melihat perbedaannya. Yang manusia mau jadi Tuhan itu sombongnya minta ampun, saudara. Tetapi yang Tuhan berinkarnasi jadi manusia, dia memberi kita teladan keilahiannya, ya tidak bisa membohongi dirinya dan tidak bisa melawan kodratnya yang rendah hati. Makanya dia senang orang-orang rendah hati. Makanya dia mengungkapkan kebenaran itu bukan pada orang Farisi atau ahli Taurat, tapi sama nelayan, anak kecil. Tuhan suka orang sederhana, bukan berarti sederhana ya. Jangan kita nggak usah sekolah ya, kita sederhana aja loh, biar diungkapkan kebenaran firman Allah. Tidak, sekolah itu juga bagus, sekolah itu kerendahan hati. Tuhan juga senang sama orang kaya. Bukan itu maksud saya, kaya hati, saudara ya. Mau kaya materi, mau miskin materi, sama-sama bisa sombong, saudara ya. Oke, bisa paham ya? Jadi itu bedanya jauh banget ya, saudara ya. Jadi kalau Yesus hanya manusia, bagaimana mungkin dia berkuasa mengampuni dosa? Ada nabi. Kan kita juga berdoa, dosamu telah diampuni oleh Tuhan anakku. Tapi Yesus bilang, dosamu telah diampuni. Karena dia Tuhan. Ya, makanya dia selalu dibilang penghujatan, penghujatan, salibkan dia. Orang-orang yang iri nggak terima dia Tuhan, padahal dia sudah bilang dia Tuhan, nggak diterima. Lempari, dia bilang dia anak Allah. Lempari pakai batu, mau dilempari. Makanya Yesus harus banyak diam karena misinya masih belum. Misinya sempurna, saudara. Dia sedang mengendalikan dirinya. Inilah kelemah lembutan di balik kuasanya yang besar. Dan disitulah rahasia misi penyelamatan dunia ini. Iblis tidak tahu salib itu justru berkuasa. Kita sedang memberitakan kuasa kebangkitan Kristus yang harus hanya ada lewat salib. Yesus dilukai badannya, luka kita sembuh. Itulah bedanya, saudara. Dia memang membiarkan dirinya dilukai. Dia bisa tonjok, terbang ke langit ketujuh, bisa. Tapi memang dia biarkan dirinya aja seperti anak domba. Makanya disebut Yesus anak domba. Dia sedang berkorban. Bukan ini simbol-simbol. Kalau yang on dia nggak ngerti simbol. Apalagi yang sombongnya minta ampun, saudara ya. Itu simbol. Yesus anak domba Allah, penebus manusia, saudara. Jadi saya mau katakan Anda suka atau tidak, ya. Saya berdoa Anda yang belum menerima Kristus, Anda terpilih, Anda dijamah Roh Kudus, itu saya letakkan pada, ada banyak lagi yang harus saya bahas ya, konsep inkarnasi, tapi nanti ya. Yang penting Yesus bukan dituhankan dari manusia, tetapi banyak bedanya. Dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Kalau manusia yang dituhankan jadi Tuhan, itu antikris 66, itu nanti akan ada, saudara ya. Siap-siap, Alkitab sudah menyatakan antikris sedang siap-siapnya. Apa yang dibilang Alkitab ini semua terjadi, saudara. Wow, saya sangat kagum, semakin kagum, saudara ya. Yesus bukan hanya nabi, saudara, bukan sekedar utusan, bukan. Saya mau katakan, saudara, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, ini bukan hanya pernyataan para murid Paulus, tetapi Yesus sendiri yang menyatakannya, Allah Bapa sendiri yang menyatakannya, kesaksian para rasul, konfirmasi dari surga, saudara. Di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan? Jawabannya banyak, dalam banyak cara yang jelas bagi orang Yahudi. Baik, saudara, saya pikir ini sudah hampir 8:30, saudara, dari jam 6, nggak terasa ya. Padahal masih banyak lagi yang mau saya bahas, konsep inkarnasi, ya. Yesus itu lebih dari sekedar manusia, itu karakteristiknya. Dia bisa mengampuni dosa, dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas kematian, dia menerima penyembahan. Ini adalah Tuhan.
Anda bisa baca ayatnya. Dia mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5-7. Dia berkuasa atas alam. Matius 8 ayat 26-27. Dia berkuasa atas kematian. Nabi tidak berkuasa atas kematian. Hanya Tuhan yang berkuasa atas kematian. Yohanes 11 ayat 25. Dia menerima penyembahan. Nabi yang baik akan mendeklarasikan aku hanya nabi. Tapi dia menerima penyembahan karena memang dia Tuhan. Matius 28 ayat 9-17. Saudara, jadi ada banyak sekali di Alkitab tertulis. Justru nggak ada yang tertulis bahwa Yesus hanya nyala nabi. Sekarang balik pertanyaannya sama Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, itu banyak. Jadi kenapa Yesus harus disalib? Ya, ini hanya ringkasan, nanti akan kita kupas tuntas besok ya. Salib adalah penggenapan rencana Allah. Kenapa dia harus disalib? Ini yang setan nggak tahu. Dia hanya taunya, ayo kita hasut manusia untuk menyalibkan Yesus. Rasain yuk, Yesus anak Allah. Yes. Yesus sudah mati, dia nggak tahu. Memang Yesus sengaja akan pergi ke salib itu. Hanya itu cara mengalahkan maut dan menggenapi rencana Allah. Ini yang strategi iblis tidak tahu, kawan. Ya, lalu iblis itu ternganga. Luka Yesus sudah menghidupkan orang-orang yang percaya padanya. Nah, inilah keajaibannya. Karena Yesus adalah Tuhan. Salib adalah cara Yesus mengambil kutukan manusia. Tahukah Anda, pada saat Yesus disalib, dia tetap 100% Tuhan dan 100% manusia. Kenapa Yesus nggak turun dari salib itu kalau dia memang anak Allah? Pertama, jika dia turun, saudara, dosa kita tidak ditebus. Memang dia, maksudnya, datang ke salib itu, ayo anakku, Mau makan di warung. ya, makan dulu di sini baru mama bawa aja. Anak saya nih saudara ya, pelayanan pertama apa adanya. That's okay lah. Kemudian kutukan dosa tetap melekat pada kita. Karena memang terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu benar. Karena itu Yesus sedang mengambil tempat itu. Nabi tidak akan mengambil tempat itu. Tidak bisa. Karena hanya Yesus yang jadi manusia baru bisa. Itu betul-betul harus manusia yang tidak berdosa. Nggak ada yang berdosa. Nabi aja berdosa. Hanya Yesus yang jadi manusia. Dia tidak berdosa. Makanya dia bisa ada di salib itu untuk menyembuhkan. Ini yang setan tidak tahu. Kuasa di balik salib. Makanya orang Kristen bangga dengan salibnya. Saya nanti tukar dengan salib yo. Ini untuk pengobatan saudara ya. Mau batu apapun bagi saya aksesoris ya. Ya des oke lah. Cuman model-model ya. Dan kalau Yesus turun dari salib itu bisa dia turun, saudara. Siapa bilang nggak bisa? Dia tinju pun prajurit Romawi, dia lempar yang melempar, dia tonjok lagi, terbang ke tujuh langit, ke langit ketujuh maksudnya. Tapi neraka tetap jadi takdir kita, saudara. Jadi dia disalib, lukanya itu yang menghidupkan kita, kesembuhan dari dosa, karena darahnya menebus kita, kesembuhan dari kutukan, karena dia mengambil kutukan kita, kesembuhan dari kematian, karena kebangkitannya memberi kita hidup yang kekal. Ini kuasa salib, saudara ya. Salib memang kebodohan sama orang yang mau binasa. Tapi ini bukti kasih Allah yang besar, penggenapan janji Allah, senjata yang menghancurkan. Jadi, bagaimana benang merah kuasa salib? Yesus harus mati di salib karena hanya itu cara Allah menanggung kutukan dosa kita. Yesus tetap 100% manusia. Sewaktu dia mati di salib ya, dia juga 100% Tuhan yang akan memberi kehidupan. Makanya ada dua yang keluar ketika ditusuk lambungnya, yang keluar air dan darah. Itu lambang, itu ada makna teologis ketika yang ditusuk memastikan Yesus sudah mati atau belum untuk hari Sabat supaya nggak ada yang disiksa pada hari Sabat. Yang keluar itu air dan juga darah. Itu punya makna teologis. Darah ini lambang penebusan. Yesus sudah menebus dosa kita. Sudah selesai Bapak. Dosa sudah ditebus. Dan keluarlah air. Itu adalah lambang kehidupan. Makanya orang Kristen dibaptis dengan air. Karena air lambang kehidupan. Saudara, ada makna simbolik-simbolik dari kerajaan surga, saudara ya. Dan Yesus tidak turun dari salib karena kasihnya kepada kita. Makanya lambang orang Kristen salib bukan lagi lambang terkutuk. Karena untuk salib Yesus itu lambang anugerah yang besar. Luka Yesus justru dia membiarkan dirinya dilukai. Hanya karena itu maka luka-luka kita bisa ditebusnya, bisa diobatinya. Kutukan dipatahkan. Ini kutukan itu harus dengan pertumpahan darah. Makanya orang Kristen gak boleh makan darah. Itu milik Allah. Karena juga darah bukan makanan. Juga gak bagus dengan kesehatan. Makanya
Setan ikut-ikutan. Ayo, gereja setan, darah, darah, darah. Nah, makanya juga lambang darah itu penebusan. Makanya darah Kristus tutup bungkus kami. Setan nggak bisa berkuasa. Darah Kristus tutup bungkus itu meterai. Setan aja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia akan menghasut orang-orang ya, supaya orang-orang nggak tahu. Jangan tahu dia kebenaran. Jangan kita pakai sedikit aja secuil kebenarannya. Putar balik. Yang disalib adalah Yudas. Bilang. Nah gitu ya. Paham ya maksud saya saudara ya? Jadi salib bukan kelemahan, tetapi kemenangan. Karena itu, jika anak itu memerdekakan kamu, anak di sini simbolik ya saudara, hubungan yang erat. Kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kuasa salib nyata. Luka Yesus bukan akhir, tapi awal kemenangan kita. Haleluya, haleluya. Sudah 2 jam lebih, 3 jam saudara. Aduh, tidak terasa ya saudara. Terima kasih Anda yang masih stay tune di sini. Tuhan memberkati. Padahal ini hari libur ya. Mari kita berdoa saudara. Kami mengasihi Anda yang belum menerima Kristus. Di surga tidak ditanya agama Anda. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi iman Anda yang menyelamatkan. Ya, orang Kristen gak semua akan masuk surga kalau dia gak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tapi apapun agamamu, bila imanmu pada Kristus, maka hari ini Firdaus, Yesus sendiri yang menyatakan kau ada bersama-sama dengan aku. Imanmu yang menyelamatkanmu. Baik saudara, saat ini aku akan berdoa bagi Anda yang mungkin dijamah oleh Roh Kudus saudara. Anda mau menerima Kristus, Anda bisa mengikuti doa saya ini saudara. Saya tidak sedang mengkristenkan, bukan Kristen yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Kristus, apapun agama Anda saudara. Anda yang percaya dan Roh Kudus bicara saudara, saat ini momennya bagi Anda. Katakan ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati terbuka. Kami mengakui bahwa kami orang berdosa dan kami membutuhkan keselamatan. Hari ini, kami percaya, kami mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus bukan hanya nabi atau utusan, tetapi dialah Tuhan yang hidup. Yesus, engkau Tuhan yang hidup, sang juru selamat dunia. Aku percaya bahwa engkau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, dan bangkit pada hari ketiga untuk memberi aku hidup yang kekal. Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadiku. Masuklah ke dalam hatiku, undang dia dengan segenap hati. Masuklah ke dalam hatiku, ubahkan hidupku, pimpin langkahku, dan jadilah raja atas seluruh hidupku. Aku percaya bahwa di dalam engkau ada keselamatan, di dalam engkau ada hidup yang kekal, dan di dalam engkau ada kemenangan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Mulai hari ini aku adalah anak Allah, dan Engkau adalah Tuhan dan Rajaku selamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin saudara. Selamat datang menjadi warga kerajaan surga. Baik saudara, kita akan tutup acara ini. Kita berdoa-doa yang diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara, saya tahu di sini ada yang sedang sakit saudara. Mungkin bukan saudara, mungkin anak saudara, istri saudara, suami saudara, siapapun saudara. Kalau kau percaya bahwa Yesus Tuhan, dan kau percaya kuasa di balik salib itu, luka-lukanya sudah menghidupkan. Saudara, angkat tanganmu untuk tubuhmu yang sakit. Letakkan bagian tangan kirimu di tubuh yang sakit dan angkat tanganmu, katakan, sekarang aku percaya dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Kristus, penyakitku sudah sembuh. Kalau anakmu yang sakit, letakkan padanya dan katakan, oleh bilur-bilur darah Kristus, anakku sudah sembuh, iparku sudah sembuh, suamiku sudah sembuh, istriku sudah sembuh. Dan jadilah sesuai imanmu. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, dan mujizatnya masih bekerja saat ini. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Terima dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi atas engkau. Dan aku juga berdoa saat ini yang sedang kesulitan ekonomi, siapapun engkau. Aku berdoa, angkat tanganmu saudara. Allah kita Jehovah Jireh, itu janjinya. Bunga di padang dia pelihara, burung di udara dia pelihara, apalagi engkau. Kau berharga di matanya. Mulai deklarasikan
Ucapkan syukur dan deklarasikan imanmu. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kau sedang membuka tingkap-tingkap langit bagiku. Ada pintu-pintu kesempatan sedang kau buka. Allahku Jehovah Jireh, semua tercukupi bahkan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa saat ini. Ada yang merindukan keturunan, saudara. Angkat tanganmu. Jika kau merindukan keturunan, ada berkat Tuhan, Dia yang akan membuka kandungan tiap orang. Minta, jangan berhenti meminta. Minta dengan iman, lihat dalam alam roh. Mungkin bukan engkau, mungkin iparmu, mungkin menantumu, mungkin istrimu, mungkin anakmu perempuan. Berdoa buat mereka. Imanmu juga akan memberi terobosan bagi orang yang kau kasih. Sebut nama mereka. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, terbuka apa yang mandul. Dalam nama Tuhan Yesus, keturunan ilahi akan diberikan tahun ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Baik saudara, acara sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah setiap usaha kita. Oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dibuatnya berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Saudara, apapun berkat yang Tuhan sediakan, itu hanya diterima bagi orang-orang yang rendah hati. Dan kami mengampuni apapun isi chat Anda yang mengolok-olok Tuhan, kami mengampuni Anda. Tetapi saya ingatkan, jangan pernah lakukan lagi ketika Tuhan sudah menegur Anda. Baik, Tuhan memberkati dan beri yang terbaik maksimal hari ini. Baik, kita jumpa Sabtu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke, yang di YouTube, bye. Tuhan memberkati. Dah.